nama-nama atau jenis-jenis baterai lithium ion. Ada lithium kobal, kemudian lithium mangan oksida, kemudian lithium nikel kobalt mangan, kemudian ini ada lithium ferrofosfat, kemudian ada lithium nikel kobalt aluminium oksida, dan lithium titanat. Nah, ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dari sisi energi maupun penggunaannya, kemudian juga terkait dengan keramahannya terhadap lingkungan. Seperti misalnya kalau lithium ferrofosfat, ini kelebihannya bahwa jenis ini bisa di charging maupun di discharging dengan kecepatan yang besar. Artinya kalau istilah dalam baterai bisa sampai 3, 4 sampai 5 C begitu. Artinya bisa disedot dengan kecepatan yang besar. Tapi di sisi lain kapasitasnya memang tidak terlalu tinggi. Di sisi lain misalnya kalau NMC atau NCA itu kapasitasnya lebih besar, tapi dia tidak bisa disedot dengan kecepatan yang besar atau C-nya rendah begitu. Kemudian ini adalah jenis-jenis baterai lithium ion. Nah, ini kita lihat di sini ada yang jenis silinder yang kita buat di PUI begitu. Kemudian ini yang coin cell. Coin cell ini yang mungkin yang banyak dipakai pada HP, kemudian pada jam tangan dan sebagainya. Ini bentuknya seperti ini coin cell. Kemudian yang C di sini bentuknya adalah prismatic. Ya, kemudian ada yang bentuk yang pot cell ini yang D. Ya, ini yang kita buat ini. Dan ini yang membedakan ini adalah nanti proses pembuatannya itu adalah di separuh di akhir. Jadi yang awal itu sama membuatnya. Jadi mulai membuat persiapan bahan, kemudian pembuatan pasta, kemudian sampai coating itu sama. Ya. Kemudian baru ketika penyatuan dari anoda, katoda, dan separator itu nanti yang berbeda. Nah, ini yang coin cell, ya. Ini biasa dipakai pada perangkat yang kecil seperti jam tangan, kalkulator, HP dan sebagainya. Kemudian ini kita lihat bentuknya di sini. Ini ada separator, ya. Kemudian ini adalah casingnya, ya. Contohnya adalah ini bentuk baterainya, yang di dalamnya ada katoda, ada separator, ada anoda, kemudian ada spacer, ada spring dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah prismatic atau pot cell. Ini desainnya lebih fleksibel. Kemudian kapasitasnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lebih kompak, dan kemudian bisa disesuaikan dengan tempat yang akan dipakai atau space tempat yang tersedia. Nah, namun demikian ini kelemahannya adalah bahwa begitu ada salah satu bagian yang rusak, semua harus diganti. Dan juga ini misalnya rawan terjadinya ekspansi atau penggembungan dari baterai akibat pemakaian yang secara terus-menerus. Nah, ini yang silinder cell yang kita buat di sini di PUI, ya. Dibandingkan secara prismatik, silinder ini bisa diproduksi secara lebih cepat, lebih ekonomis, kemudian bisa disusun secara seri ataupun paralel sedemikian rupa sehingga memenuhi daya yang diinginkan. Nah, ini yang nanti akan kita bahas secara lebih lengkap untuk proses pembuatannya. Dan ini banyak digunakan untuk kendaraan-kendaraan listrik, ya.
dan juga energi storage yang lain. Nah, ini kita lihat ini yang kita sudah masuk ke silinder sel. Ini bagian-bagiannya kita lihat di sini ya. Ini ada, jadi sebenarnya intinya baterai itu ada lapisan anoda, ada lapisan katoda, kemudian ada pemisahnya yang kita sebut sebagai separator, kemudian ada elektrolitnya. Kemudian kemudian itu dibungkus dalam suatu wadah yang dalam hal ini seperti bentuk kaleng silinder begitu. Nah, ini adalah tahap-tahap pembuatan baterai lithium ion. Yang pertama ini dari bahannya baik untuk anoda maupun katoda yang memiliki komposisi tertentu, campurannya nanti di slide berikutnya akan nampak begitu. Kemudian ini dicampur atau dimiling, kemudian nanti di mixing, kemudian ini di coating kemudian setelah selesai di coating itu kemudian dipres menggunakan mesin roll, kemudian ini dipotong sesuai dengan ukurannya, kemudian dilanjutkan dengan pengelasan untuk membuat ujung positif dan negatif, kemudian ini digulung, kemudian setelah digulung, kemudian dicek dulu apakah terjadi short circuit atau tidak, kemudian ini dikeringkan untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi dalam jumlah yang banyak dari moisture atau kelembapan. Kemudian setelah masuk di oven ini, kemudian dimasukkan ke dalam selnya tadi, kemudian dilas dengan selimutnya tadi atau dengan kalengnya tadi. Kemudian ini dibuat tenggaan atau dibuat leher sedemikian rupa sehingga nanti ketika ditutup itu bisa terkunci dengan rapat. Kemudian ini dilas antara tutup dengan ujung positifnya, kemudian diisi elektrolit, kemudian ditutup. Baru kemudian diuji dayanya. Termasuk ini untuk mengisi, dan pengujiannya meliputi mengisi dan juga charging maupun memakai atau discharging. Jadi sampai siklus berapa kali diisi dengan kecepatan pengisian dan kecepatan penggunaan yang tertentu. Nah, ini tadi ini adalah material preparation tadi ya, dipakai baik sebagai untuk anoda maupun katoda. Ini dibuat dicampur dalam suatu mixing mesin di sini sehingga menjadi satu pasta ya, menjadi satu pasta atau selari di sini. Kemudian setelah jadi pasta, kemudian di sini dibuat menjadi lembaran katoda maupun anoda, kemudian termasuk dipres, dipotong dan sebagainya. Kemudian di sini nanti dirangkai menjadi satu bagian baterai yang sudah lengkap, separator, anoda, katoda. Kemudian baru dimasukkan ke dalam casing, dilas dan sebagainya, ditutup, kemudian baru diisi daya. Nah, ini bahan untuk elektrodanya. Jadi bahannya itu untuk ada bahan anoda, ada bahan katoda, itu nanti pencampurannya berbeda. Ini adalah bahan-bahan untuk material konduktifnya, ada acetylene black, AS6. Ini semua adalah berbasis karbon. Ini nanti untuk anoda. Kemudian untuk pengikat atau semacam bindernya ya, itu ada PVDF, ada SBR dan sebagainya. Kemudian pelarut, ini pelarutnya ada NMP, kemudian ada air. Jadi kalau katoda pelarutnya adalah NMP, kemudian kalau anoda pelarutnya adalah air. Ya, ini jadi ini
bahan-bahan tadi, ya, ditimbang, kemudian dikeringkan, kemudian digerus, kemudian ini menjadi campuran bahan baik anoda maupun katoda. Nah, ini setelah itu tadi adalah dengan membuat menjadi selari. Jadi untuk anoda itu pelarutnya Aquades, kemudian bahan aktifnya adalah MCMB ini yang berbasis karbon, ini yang unsur karbonnya itu adalah MCMB, ya. Kemudian juga acetylene black ini, kemudian ini CMC ini adalah bindernya, ya, supaya nanti bisa menempel pada aluminium sheet-nya, termasuk juga ini SBR-nya. Nah, itu dicampur di sini ini adalah alatnya yang ada di Purwosari di sini, ya. Jadi ini dengan rasio yang sudah tertentu, perbandingannya tentu, jadi tidak sembarang membuat ini, jadi sudah komposisinya itu sudah tertentu. Ya, itu dimasukkan ke dalam ini blending mesin ini di sini, ya, di sini, kemudian dicampur dan dilarutkan, kemudian diaduk pada dengan pengaduk yang kecepatan tertentu dengan waktu yang sudah tertentu sampai benar-benar ini selarinya itu homogen. Nah, kemudian nanti jadinya akan seperti ini. Yang gambar sebelah kiri ini, jadi bentuknya seperti pasta, ya, seperti jenang yang encer lah begitu. Jenang yang encer begitu. Kemudian untuk katodanya ini aktif material. Aktif material itu tadi yang sudah saya sebutkan di atas tadi, tergantung jenis baterai yang akan dibuat. Kalau misalnya lithium ferrofosfat berarti material aktifnya di sini adalah bahan yang LFP tadi, lithium ferrofosfat. Kalau NCA berarti ini ya LiNCA. Kalau NMC berarti ini adalah NMC tadi. Kemudian ini acetylene black ini sebagai konduktif material. Kemudian juga grafit ini karakteristiknya sama. Nah, ini PVDF ini sebagai pelarut. Nah, ini pun juga dengan cara yang sama, diaduk di mesin blending di sini. Dan ini pun juga melalui tahapan yang tertentu begitu. Jadi yang dicampur tidak sekaligus, ini ada urut-urutannya. PVDF, ya. PVDF misalnya dicampur dengan material aktif dulu, baru kemudian secara bertahap dimasukkan acetylene black dan grafit. Dengan perlahan-lahan sampai semua akhirnya tercampur secara homogen, ya, menjadi pasta ini. Nah, setelah menjadi pasta, baru kemudian kita, nah ini setelah jadi pasta ini ada mesin coating mesin. Ya, ini jadi pasta, kemudian diumpankan kepada coating mesin di sini, kemudian akan terbentuk lapisan seperti ini dengan ketebalan tertentu. Ketebalan tertentu ini sudah bisa diatur dari coating mesin di sini secara komputerized, bisa diatur ketebalannya berapa mikron, ya. Kemudian mesinnya itu memutar ini lembar aluminium sheet ini, ya, berputar, di ujung ada penggeraknya, di ujung satu juga ada penggerak hingga dia berputar. Dan kemudian di sini ada jeda-jeda di sini, ada selang-seling di sini. Ini juga diatur lewat komputer di sini, diatur sehingga panjangnya ini tertentu. Katakanlah apakah 50 cm, apakah 60 cm begitu. Kalau lebarnya sudah otomatis segini. Ya, tapi kalau panjangnya ini jelas. Nah, ini nanti letak dipotongnya lembar-lembar katoda atau anoda ini. Nanti dipotongnya di tempat jeda ini. Ya. Kemudian setelah ini satu muka dilapisi, kemudian ini rollnya ini dipasang kembali dengan dibalik.
sehingga muka satunya juga dilapisi dengan cara yang sama, sehingga nanti dua muka ini akan terlapisi oleh elektroda baik anoda maupun katoda. Jadi ada dua muka. Nah kemudian setelah nah ini mesin coating mesin ini dilengkapi dengan pengering. Jadi ketika masuk di sini pasta, kemudian ini dilapiskan, kemudian dia bergerak menuju ke sini, ini sekaligus dikeringkan. Jadi ketika keluar dari ujung satunya sudah kondisi kering. Kondisi kering setelah dua lapis pelapisannya, kemudian jadinya akan seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Halo? Halo? Iya Pak, sudah Pak. Ya. Nah ini, kemudian dipotong, nanti dipotong ya, kemudian dipotong, kemudian dipres, sayangnya dipresnya nggak ada, ya tidak muncul, dipres, kemudian setelah dipres lembarannya kemudian dipotong secara membujur, jadi seperti ini. Membujur seperti ini, kemudian nanti di sela-sela aluminium sheet ini yang tidak ada pelapisnya itu nanti tempat untuk mengelas dengan plat nikel ini, ya, dilas dengan plat nikel ini. Kemudian setelah dilas semuanya, kemudian dilakukan penggulungan. Nah ini kita lihat penggulungannya. Ini mesin gulungnya ini. Kita lihat di sini mesin gulungnya. Jadi nanti anoda katoda di bawah, anoda di atas, tengahnya ini yang lingkaran putih ini adalah separator. Nanti akan tergulung, ya. Akan tergulung, ya. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini, ya. Ini yang sudah tergulung, jadinya akan menjadi gulungan seperti ini. Gulungan seperti ini, ya. Ya. Kemudian setelah digulung, kemudian gulungan ini dicek dulu apakah terjadi short circuit atau tidak. Ya, jadi short circuit atau tidak. Kemudian kalau tidak ada short circuit, kemudian dimasukkan ke dalam casingnya ini, ya, dalam casing. Nah, kemudian gulungan ini supaya terhubung dengan casing secara meyakinkan, maka kemudian dilas dengan ini, ya, dilas sehingga salah satu ujung dari gulungan menempel dengan pasti. Kemudian ini di grooving, membuat lekukan seperti leher begini. Ya, kemudian ujung satunya lagi nanti, ujung satunya dilas dengan tutupnya. Dilas dengan tutup. Ya, dilas dengan tutup. Ya, ini pengelasannya ini dilas dengan tutup. Sehingga menjadi baterai yang sudah terhubung semuanya, tapi tutupnya masih menganga, belum dipres. Ya. Belum dipres, kemudian ini yang dimasukkan ke dalam oven untuk dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan selama 1 hari 1 malam begitu, ya, dengan kondisi yang sudah demikian rupa, sehingga benar-benar gulungan tadi, baterai tadi sudah bebas moisture. Kemudian diisi elektrolit. Nah, ini isi elektrolitnya di glupok namanya. Ini di glupok yang kondisinya adalah free moisture dan vakum. Free moisture dan vakum ini dimasukkan dari sebelah kiri, ini ada 2 pintu. Jadi ketika pintu luar dibuka, pintu dalam ditutup, kemudian baterai yang belum tertutup tadi dimasukkan ke sini. Kemudian pintu luar ditutup, baru pintu dalam dibuka, kemudian baru dimasukkan ke dalam glupok. Nah, dalam glupok ini diisi dengan elektrolit, ya, dengan volume yang sudah tertentu,
kurang lebih satu sel ini ya 4,5 mili diatur. Nanti ada pompa yang mengatur untuk setiap kali pengisian. Ini melalui ini lubang-lubang yang dilengkapi dengan karet sedemikian rupa sehingga tidak kontak dengan udara luar. Untuk tempat memasukkan tangan dan jari-jari kita untuk mengisi elektrolit ini. Nah, kemudian setelah dari sini, kemudian baru dipres. Tutupnya ditutupkan, kemudian dipres dengan pressing mesin. Ini tidak setelah dipres ini gambaran di globok tadi, kemudian dipres di sini, ini dipres, kemudian baru diisi atau diuji dengan daya di ini tempatnya seperti ini. Ini untuk pengisiannya, pengisian ini sudah diatur, ini terhubung dengan layar komputer yang memang bisa diatur berapa kecepatan ngisinya, berapa lamanya, kemudian diistirahatkan berapa lama, kemudian di discharging berapa lama sampai habis, kemudian istirahat lagi, kemudian diisi lagi. Ya, ini di mesin pengisian ini namanya mesin pengisian ini. Ya, kemudian setelah diisi, ya, diisi, dicas sampai paling tidak 3 kali. Ya, kemudian dari sini sudah terlihat berapa kapasitas yang dimiliki. Ya, kapasitas dimiliki. Kemudian untuk penyeragaman kualitas dari baterai, kemudian diuji internal resistannya. Ini kaitannya nanti ketika membuat jadi modul, itu dibuat internal resistannya yang relatif seragam. Ya, relatif seragam. Nah, ini hasil pengujiannya. Ya, ini hasil pengujiannya. Contoh hasil pengujian dari baterai di sini. Ini adalah pengujian kapasitas di sini. Ya. Dan kapasitas. Kemudian ini akan terbaca berapa kapasitas dari baterai per miligram. Ya, mAh miliAh per gram. Jadi kalau baterainya tadi, ya, baterainya tadi isi katodanya berapa gram tinggal dikalikan, atau juga bisa dihitung diuji secara langsung. Jadi kapasitasnya berapa berapa Ah, kemudian tegangannya berapa, jadi nanti akan ketemu berapa watt. Ya. Katakanlah untuk NCA, kemudian kapasitasnya ada 150, kemudian tegangannya adalah 4,2, ya nanti tinggal dikalikan 4,2 kali 150 mAh, ketemunya berapa watt, begitu. Nah, ini adalah pengujian siklus. Ini pengujian siklusnya, ya, pengujian siklusnya, ya. Ini setelah siklus sampai 50 kali, apakah kapasitasnya berkurang atau tidak? Ya. Kemudian juga ini pengujian siklus ketika dicas dengan kecepatan charging yang berbeda. Hasilnya seperti ini. Ini salah satu contoh pengujiannya. Saya kira itu mungkin ada yang ditanyakan, saya persilakan. Waktu saya kembalikan ke Bu Tika. Terima kasih. Kita dengan bahan materialnya itu terima kasih. Mohon dijelaskan Pak Arief, untuk saya tanyakan kaitan dengan bahan utama cairan itu diperoleh banyak apakah sudah tersedia di kita tanah air atau masih impor untuk bahan cairnya, sehingga kalau memang itu diproduksi banyak berarti kan perlu
cadangan bahan yang mungkin bisa tersedia di tanah air. Penjelasannya masih impor atau sudah tersedia di negara kita? Oh, kita aja. Terima kasih. Langsung ya Mbak Tika. Langsung dikumpulkan dulu atau langsung dijawab? Jawab dulu, Mbak. Halo? Langsung dijawab saja, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi selama ini yang kita buat, ya, yang kita buat itu adalah tiga macam ini. Ini yang material aktif tadi yang kita sebut material aktif dan itu menjadi nama dari baterai. Ada LFP, ada NCA dan ada NMC. Ya, selama ini kita membuat baterai ini dengan bahan baku. Ini bahan baku material aktif ini adalah bahan baku utama. Ini mungkin dari sisi harga itu bisa mencapai 40-50% dari harga baterai. Ya. Nah, ini selama ini yang kita buat itu memang masih impor, Pak. Ya. Tapi selama 2 tahun terakhir ini, ya, kami di PUI UNS itu sudah bisa mengembangkan meskipun dalam kapasitas kecil untuk membuat material-material ini dari bahan-bahan yang lokal. Artinya tidak langsung jadi baterai, tapi dibuat dulu menjadi LFP, menjadi NCA, menjadi NMC dari bahan-bahan yang kita dapat di pasaran di dalam negeri. Ya. Dan memang kapasitasnya masih kecil. Nah, tahun ini kita sudah bisa membuat sampai kapasitas 5 kg per hari untuk LFP, NCA, dan NMC. Nah, untuk 5 kg per hari itu ya 1 kg baterai itu 1 kg material aktif itu bisa dibuat menjadi 50-60 baterai. Jadi itu ya, baik LFP maupun NCA maupun NMC. Nah, tahun ini ya, akhir tahun ini atau akhir tahun atau awal tahun depan kita memang ada hibah untuk mengembangkan ini untuk membuat bahan itu sampai kapasitas 20 kg per hari. Jadi itu Pak. Jadi memang di Indonesia belum ada. Semua material yang kita buat itu semua termasuk bahan-bahan yang pendukung pun itu di pasaran Indonesia belum ada Pak. Semua masih harus kita beli dari luar. Begitu Pak. Mungkin bisa menjawab. Mungkin ada Bu Indah mau menambahkan? Atau Bu Indah atau Bu Hendri? Oke, bisa menjelaskan Pak? Satu lagi pertanyaan. Tadi sudah ya, silakan. Dijelaskan kaitannya dengan bahan baku ternyata masih impor gitu. Jadi masih impor. Ya. Di Indonesia sendiri juga belum ada. Yang saya tanyakan gini Pak, kaitannya dengan kita pembuatan baterai dan alhamdulillah UNS sudah memulai produk dalam negeri dan kebetulan kemarin untuk yang di SMK Muhammadiyah Karanganyar alhamdulillah sudah bisa mengikuti kaitannya dengan praktik di UNS dan mudah-mudahan nanti di tahun depan juga ada sinergi lagi Bapak untuk bisa kita juga siswa bisa kita untuk praktek di sana. Yang kami tanyakan gini Pak, kaitannya dengan baterai itu kan ada yang baterai itu sekali pakai buang dan baterai yang bisa dicas. Apakah kedua baterai ini untuk bahan bakunya juga sama?
Dan apa yang membedakan antara jenis baterai yang sekali pakai dengan baterai yang bisa dicas? Mungkin itu yang kami tanyakan. Mohon untuk penjelasan. Terima kasih. Pak Arief kayaknya sinyalnya anu ya. Oh, hilang. Sudah masuk lagi. Mungkin sebelum sambil nunggu Pak Arief ya, Pak. Jadi kalau baterai, ya mungkin bisa saya bantu jawab ya, Bapak. Mohon maaf, saya memperkenalkan diri. Saya Bu Endah yang tahun kemarin datang ke situ karena hari ini saya baru ada ujian mahasiswa S2, saya tidak bisa hadir. Sebenarnya pengen hadir di situ. Ya tadi mungkin pertanyaan dari Bapak siapa tadi, maaf tidak begitu mendengar saya. Masih di mute, Mbak di mute. Pak Winarno, Bu. Oh, nggih, Pak Winarno, nggih. Jadi kalau apa istilahnya, kalau dari baterai yang sekali pakai buang seperti ABC, alkalin itu ya Pak, itu pakai karbon gitu ya. Nah, kalau di ini di kita itu ada berbasis litium. Mungkin sedikit nambahi tadi yang bahan baku, mungkin kedepannya Pak ada titik terang nih, konsorsium antara Pertamina, MinID sama apa namanya PLN itu membuat konsorsium namanya IBC ya. Ya monggo Pak Arief dilanjutkan, tadi hilang sinyalnya. Pertanyaannya tadi bedanya antara baterai isi ulang dan baterai sekali pakai buang. Oke. Mungkin bisa saya menjawab, Bu. Ya. Baterai isi ulang dengan baterai litium. Maaf. Dapat itu. Itu bisa dipakai berkali-kali sampai benar-benar tidak bisa dipakai lagi. Sedangkan kalau pakai isi ulang, itu ketika diisi pertama kemudian dipakai lagi, itu sudah nggak bisa. Nah ini bisa mungkin bisa kita beri contoh. Ini juga dari jenis baterainya. Contohnya kalau di repo begitu, itu bisa sampai 1000 siklus, Pak. Ya, sampai 1000 bahkan lebih 1000 siklus. Jadi kalau sehari dipakai setiap hari itu ada isi pakai itu bisa bertahan sampai 3 tahun. Kalau setiap hari diisi diisi kemudian dipakai. Katakanlah dipakai pada sepeda motor yang tiap hari dipakai, itu baterai bisa paling tidak sampai 3 tahun. Itu tanpa rusak, tanpa mengalami perubahan kapasitas. Ya. Nah, ini bedanya tadi dari elektrodanya, Pak. Kalau elektrodanya, kalau baterai isi baterai sekali pakai, itu elektrodanya itu berbeda dengan elektroda yang pada litium. Jadi elektroda pakai ya, kalau pada baterai litium itu katodanya itu ada campuran dari ini, campuran atau komposit dari litium ferrofosfat. Kalau di sini adalah litium, nikel, kobalt, mangan, oksida. Nah, kalau baterai yang biasa itu ya itu tidak ada litiumnya dan juga tidak ada kompositnya. Dia hanya satu macam metal saja. Itu Pak mungkin yang bisa saya tambahkan. Mungkin Bu Indah bisa menambahkan atau Bu Hendri bisa menambahkan, silakan.
Jadi intinya kalau yang sekali pakai itu dia tidak bisa menyimpan, artinya tidak bisa mengubah dari energi listrik menjadi energi kimia. Dia kan energi dicas tersimpan di dalam material katoda anodanya, kemudian dia dilepaskan lagi sebagai listrik. Tapi kalau yang sekali pakai buang, dia dari dalam saja keluar, tidak bisa dari luar. Jadi contoh baterai yang bisa disulang itu aki itu loh Pak. Cuma aki itu kapasitasnya kecil, dia begitu habis bisa di strom lagi, terisi lagi, dipakai lagi, di strom lagi. Cuma dia kapasitasnya selain kecil juga dia terlalu berat untuk satu daya tertentu, dia memiliki berat yang sangat besar begitu. Ya, begitu Pak. Terima kasih. Baterai itu aki versi apa ya? Versi gampang dibawa kemana-mana, portable gitu ya Pak. Kan kita bawa aki kan takut air akinya tumpah gitu kan ya Pak. Tapi kalau baterai kan juga berat. Sama di dalam dan juga berat. Dan juga berat itu. Baterai kering. Aki kering ya Pak. Aki kering itu loh Pak. Ya. Yang ditanyakan. Saya kok nggak begitu benar. Gimana Pak? Aki kering kenapa Pak? Nggak dengar, maaf saya. Mungkin Mbak Butika bisa membantu. Nggak ada mic-nya ya Bu. Nah. Nah, ini Bu. Jadi untuk yang di UNS ini, baterai yang diproduksi itu berarti kan baterai kering, bukan baterai yang basah. Jadi nanti kan ada baterai basah dan ada baterai kering, atau aki basah dan aki kering. Kalau yang basah itu kan pakai yang air zur seperti itu. Jadi kalau yang aki kering atau baterai kering kan tidak banyak menggunakan kaitannya dengan cairan yang kayak air gitu. Untuk namanya apa saya tidak lupa. Jadi memang untuk yang di UNS baterai yang diproduksi memang baterai yang kering gitu. Ya, baterai kering ya. Iya Pak, betul Pak. Kita memproduksi baterai. Jadi secara bentuknya seperti baterai biasa itu Pak, cuman lebih gede ukurannya. Ya persis seperti baterai ABC, mungkin nanti bisa dilihat ya. Kemudian kalau di dalam sepeda itu nanti akan dirangkai secara seri paralel supaya voltasenya itu voltase dan memenuhi kebutuhan mau dipakai berapa kilo, mau dipakai selama berapa jam supaya nggak ngecas lagi. Ya mungkin bisa saya tambahkan ya. Jadi ini memang yang kita buat itu ya bisa dikatakan seperti baterai yang sudah kita kenal itu, yang kecil-kecil itu. Gitu. Cuma dia bisa diisi ulang begitu. Kemudian dibandingkan dengan baterai yang bisa diisi ulang yang selama entah itu bentuknya kering atau aki kering atau aki basah, itu ya dari sisi kapasitas dengan berat yang sama, ya baterai litium itu akan jauh lebih ringan, jauh lebih kecil. Ya sebagai contoh misalnya ketika kita juga sudah membuat baterai modul yang dipakai pada sepeda maupun sepeda motor, itu contohnya untuk satu sepeda motor itu bisa kita rangkai sebanyak 300 sel, 300 baterai itu, kemudian untuk mendapatkan kapasitas 1,5 kilowatt. 1,5 kilowatt itu kalau sepeda motor bisa mencapai 40 km. Nah itu kalau pakai aki yang basah, itu ukuran modulnya itu tidak lebih besar dari aki basah mobil yang kita pakai. Nah kalau kita pakai aki yang biasa, entah itu aki kering ataupun aki basah yang konvensional selama ini, mungkin kita akan butuh ukuran yang 10 kali lebih besar dibanding rangkaian modul baterai litium itu tadi Pak. Bisa dibayangkan ya Pak ya? Halo? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke.
Jadi seperti itu. Jadi yang lain mungkin ada pertanyaan lagi dari adik-adik siswa. Pertanyaan dari aja kalau yang berkaitan dengan baterai mungkin apa? Ada? Oke. Mungkin bisa dilanjut yang materi berikutnya, Mbak. Terima kasih. Sedikit bertanya Bapak Ibu. Di sini kaitannya dengan baterai yang digunakan untuk mobil maupun sepeda motor, itu kan mesti harus diisi ulang ya. Kemudian untuk sekarang ini sudah beredar juga motor-motor listrik ya, mobil listrik ya, tapi untuk casnya itu kayaknya masih terpusat kayak SPBU. Jadi bisa nggak ya kira-kira mobil itu bisa memproduksi atau ngecas sendiri? Mungkin suatu saat bisa dibuat yang bisa ngecas sendiri kayak mobil seperti biasa, jadi tidak perlu ngecas ke senternya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya Mbak Tika ya. Ini Pak langsung jawab saja. Aduh. Ya. Jadi kalau mobil listrik atau motor listrik itu tidak ada mesin yang membakar bahan bakar. Artinya semua tenaga itu berasal dari aki itu Pak. Yang menggerakkan roda itu semua dari aki. Jadi tidak ada sama sekali mesin pembakaran bahan bakar. Jadi kalau akinya habis, baterainya habis, ya otomatis harus diisi. Nah, cara mengisinya ya seperti nyetrum aki itu, ya harus di stasiun pengisian baterai. Jadi seperti itu. Kecuali kalau mobilnya itu mobil hibrid, Pak. Kalau mobil hibrid itu ada motor listrik, ada aki, ada mesin pembakaran. Jadi nanti ketika akinya habis, kemudian motor bakarnya beroperasi, menghasilkan energi yang dialirkan atau disimpan untuk mengisi aki lagi. Aki nanti dipakai untuk menggerakkan itu. Nah, cuma masalahnya di sini adalah bahwa baterai ya mobil listrik itu tujuannya kan untuk menghilangkan pembakaran bahan bakar. Tujuan akhirnya itu begitu, sehingga menjadi ramah lingkungan. Jadi komponen yang ada di dalam mobil listrik itu ya benar-benar hanya aki dan motor listrik, tidak ada yang lain. Jadi seperti itu. Cuma memang selama ini daya listrik yang bisa dipakai untuk ngecas mobil itu memang harus dayanya tinggi, paling tidak 6.600 volt ampere itu baru bisa dipakai. Nah, makanya tidak semua rumah bisa ngecas mobil, tapi kalau untuk sepeda motor relatif lebih kecil kebutuhan daya PLN yang dipakai untuk ngecas. Itu mungkin 2.200 sudah bisa. Jadi itu tergantung kapasitas baterainya, Pak. Kalau untuk mobil kan baterainya paling tidak 10 kW, 10 kW. Nah, itu harus kalau daya PLN-nya kecil ya itu butuh waktu yang sangat lama. Tapi dengan kebijakan mobil listrik nasional yang sekarang sudah ada perpresnya, apalagi konsorsium IBC, konsorsium PLN, Pertamina dan MinID itu untuk membuat baterai, otomatis juga PLN sekarang sudah mengembangkan SPKLU, sistem pengisian SPKLU, sistem pengisian K-nya lupa, listrik umum. Jadi kayak SPBU, tapi itu untuk mengisi daya listrik, mobil listrik begitu Pak. Apalagi sekarang sudah ada mobil-mobil listrik, ada TPM yang memasarkan mobil listrik di Indonesia, itu nanti pasti akan segera booming untuk mengisi SPKLU-nya. Saya kira begitu Pak, terima kasih. Oh ya, saya tambahkan juga di UNS, di kampus Kentingan itu juga bagian dari PUI itu juga sudah mengembangkan charging station, jadi kayak tempat pengisian daya baterai dari mobil listrik, yaitu Prof Nizam dan
kawan-kawannya yang sudah mengembangkan dulu kerjasama dengan Toyota begitu. Terima kasih Pak. Belum mungkin diakhiri, apakah dari pertanyaan kamu materi mengenai baterai lithium itu sendiri? Mungkin sudah cukup ya Pak, nanti aja. Jadi setelah kita mengetahui baterai lithium itu sendiri, untuk bagaimana sih aplikasinya gitu. Jadi aplikasi dari baterai lithium itu sebenarnya banyak sekali ya, dan juga ada yang kendaraan listrik itu juga macam-macam. Yang sepertinya yang banyak kita jumpai itu untuk HP, baterai laptop, merupakan salah satu aplikasi dari baterai sekunder yang bisa diisi ulang. Nah, lanjut nih Mas Fendi untuk mengisi acara yang kedua, yaitu mengenai materi perakitan sepeda listrik itu sendiri. Mas Fendi mohon. Kalau Mas Fengki secara luring ya Mbak Tika ya? Ya, di sini Pak. Oh, Mas Fengki ada di lokasi ya? Oke lah, selamat melanjutkan untuk kegiatan ini ya. Saya sebagai salah satu penyaji untuk secara daring ini, kalau ada kekurangan, dan saya yakin itu tentu saja banyak kekurangan, jadi saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.